Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Guru Kepala SMK Negeri Susukan dan kepada Bapak Ibu Guru serta karyawan SMK Negeri Susukan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita aturkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak angkatan 9 yang pada hari ini akan diisi oleh 3 pemateri sekaligus, yaitu dari Bapak Untung Johan, Bapak Barwadi, dan dari saya sendiri, Ibu Aprilia Sari. Pada siang hari ini susunan acaranya yaitu yang pertama pembukaan, kedua doa, ketiga sambutan, keempat materi, dan kelima penutup. Untuk menyempatkan waktu, mari kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah. Untuk kelancaran acara pada hari ini, kami memohon kepada Bapak Fauzi untuk memimpin doa. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, marilah kita sama-sama menundukkan hati dan jiwa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW selalu mendapatkan rahmat, hidayah, dan juga keberkahannya dalam kita mengemban tugas mendidik putra-putri bangsa dan putra-putri generasi Islam. Mari kita sama-sama berdoa, dan doa akan saya pimpin sesuai dengan keyakinan saya di agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil ummati Muhammad. Allahumma sur lil ummati Muhammad. Allahumma iftah rahmatan lil ummati Muhammad. Allahumma iftah barakatan lil ummati Muhammad. Allahumma ansur lil ummati Muhammad. Allahumma ansur lil ummati Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika ala kulli nikmah. Allahumma inni a'udzu bika ala kulli barakah. Allahumma inni a'udzu bika ala kulli syaitan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anzil rahmatan wa barakatan wa ni'matan daimatan fi hayatina fid dunya wa fil akhirah. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wa nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma barik lana fi umurina wa fi rizqina wa fi auladina. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sirri al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Fauzi yang telah memimpin doa. Semoga acara diseminasi pada siang hari ini akan berjalan dengan lancar. Acara yang berikutnya yaitu sambutan dari Kepala SMK Negeri 1 Susukan. Kepada Ibu Sri Ekonomi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tim manajemen yang saya hormati serta Bapak Ibu guru dan karyawan-karyawan di SMK Negeri 1 Susukan
diklat. Ini adalah sesuatu yang seharusnya sudah membudaya. Jadi siapapun yang sudah melakukan pelatihan apapun bentuknya, luring maupun daring, itu berkewajiban menularkan pada rekan sejawat. Jadi ini bukan hal yang baru. Maka kami berharap nanti siapapun yang habis diklat, ya salah satu sebelum SPPD saya tanda tangani, itu harus ada perjanjian siap melakukan pengimbasan pada teman yang lain. Lah kebetulan luar biasa SMK Negeri 1 Susukan di CGP Angkatan 9 memiliki 3 kandidat, 3 calon. Nah, ini luar biasa. Kita sekolah kecil tapi justru punya CGP yang banyak. CGP merupakan salah satu aset yang perlu Bapak Ibu tahu. Tidak usah berpikir terlalu jauh ketika Bapak Ibu mengikuti program ini. Nanti saya nggak mau jadi KS, saya nggak mau jadi pengawas, saya nggak mau jadi PJSW dan nggak mau jadi yang lain-lain. Nggak usah berpikir terlalu jauh. Minimal dengan Bapak Ibu mengikuti kegiatan CGP, Bapak Ibu punya wawasan baru tentang bagaimana menjadi guru di era zaman now, ya kan? Karena apa? Karena saya masih banyak melihat praktek Bapak Ibu guru mengajar dengan teknik konvensional atau tradisional. Jadi ini, maka saya berharap, oke, di angkatan 10 banyak yang beralasan saya PPG Bu, saya baru selesai ini Bu. Tapi nanti di angkatan 11 dan seterusnya, info terakhir, pemerintah baru siap sampai angkatan 14. Jadi saya nggak tahu setelah angkatan 14 masih ada lagi tidak. Semakin banyak CGP yang artinya CGP, secara otomatis semakin banyak guru yang memiliki pemikiran sama bagaimana memperlakukan peserta didik. Jadi ini tentunya sangat berpengaruh terhadap perkembangan sekolah. Dan nanti boleh dicek Mas Dwi, Pak Dedi Kris ya, CGP atau GP itu ternyata berpengaruh signifikan terhadap rapor pendidikan. Jadi nanti dicek Pak Mas Dwi ya. GP, kepala sekolah penggerak, pengawas penggerak, itu ternyata berpengaruh signifikan terhadap rapor pendidikan kita. Maka dari itu Bapak Ibu guru, ini sangat luar biasa. Siang ini kita akan dengarkan bersama bagaimana 3 calon guru penggerak angkatan 9 menyampaikan materi tentang budaya positif. Ini tentunya hal yang baru, karena saya masih banyak melihat praktek yang bertentangan dengan budaya positif. Tolong nanti pada Pak Bandung, Pak Untung, dan Bu April ada penekanan pada materi budaya positif. Mana yang sudah baik dan mana praktek yang masih terjadi di sekolah kita. Dan sekali lagi, yang namanya belajar itu tidak harus melihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Jadi jangan melihat itu teman saya, paling yang disampaikan itu saja, tapi lihatlah materi apa yang disampaikan oleh yang bersangkutan. Jadi itu prinsip dari belajar. Saya berharap banyak dari forum ini nanti akan menginspirasi guru lain yang belum pernah mencoba seleksi calon guru penggerak, atau guru-guru yang sudah mencoba tapi belum lolos. Jangan patah arang kalau
tidak bisa lolos CGP. Kemudian ada juga pernyataan, Bu, saya mempertimbangkan PPD. Bahkan nanti ketika Bapak Ibu sudah lolos CGP, Bapak Ibu mendapatkan undangan PPD, itu bahkan Bapak Ibu diberi prioritas, CGP-nya mundur. Jadi nggak usah khawatir, saya sedang menunggu PPD. Dicoba dua-duanya, bisa berjalan seiringan. Kalau memang lolos dua-duanya, pasti panitia akan menyarankan Bapak Ibu PPD terlebih dahulu. Saya kira hanya itu Bapak Ibu penguatan dari saya terkait agenda hari ini. Sekali lagi saya berharap banyak dari forum ini akan melahirkan calon CGP baru dari SMK Negeri 1 Susukan untuk angkatan 11, 12, 13 yang tak. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sri yang telah memberikan sambutan yang penguatan kepada kita semua. Bapak Ibu hadirin sekalian, langsung kita memasuki materi budaya positif. Nanti akan disampaikan oleh 3 pemateri secara berurutan, oleh Bapak Untung Johan Wahyudi, kemudian oleh saya sendiri, dan kemudian yang ketiga oleh Bapak Bambang Adi Nugroho. Pemateri pertama kita berikan kepada Bapak Untung Johan Wahyudi untuk mengisi materi pada hari ini. Oke, selamat sore ya semuanya. Sore Pak. Sore pagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lebih enak maju ke sini lebih dekat. Oke, sebelum saya lanjutkan, tolong itu yang di belakang sini maju ke depan, diisi biar nanti terlihat semua begitu. Oke, monggo, oke, Bapak Ibu saya. Bapak Hartoyo, Pak Tunggul, Pak Habib, silakan yang di depan diisi begitu. Seperti halnya kita menurut anak-anak kita ketika di kelas gitu, oke? Oke, silakan maju. Maju sama kader. Oke. Oke, langsung ini. Yang pertama yang saya hormati Ibu Sri Ekonomisis dari Kepala Sekolah. Yang saya hormati seluruh Bapak Ibu guru SMK Negeri 1 Susukan yang sangat hebat sekali. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi, mungkin menambah wawasan dari sepengetahuan saya. Nanti di sini saya juga diberi pengalaman, Ibu Kepala Sekolah sudah lulus di CGP, buat sedang berjalan. Nanti kalau ada suatu hal dari kami ketiga pemateri yang masih kurang, nanti minta dikasih saran yang lebih baik. Begitu, oke? Nah, walaupun dengan suasana ngantuk, di sini sore, oke? Udah hampir jam setengah 2, malah setengah 3 kayaknya hampir jam untuk pulang. Oke, bisa sampaikan, oke? Nah, saya sampaikan di sini adalah tentang budaya positif. Nah, pemateri di sini yang ada tentang diseminasi itu tentang 3 CGP yang ikut. Saya sendiri untuk Januari sebagai guru matematika, ada Bu April di sini ya, Kriyanin Absari dari guru bahasa Inggris. Terus yang ketiga teman kami yaitu Banu Adi Nugroho dari seni budaya. Lanjut Bapak. Ini dari materi yang nanti akan kita Oke, untuk Bapak ini ya kegiatan sebelum kita lanjut ya, monggo semuanya itu berdiri dulu ya. Jadi nanti ada breaking dulu, kita bernyanyi bersama dengan gaya yang ada, kita ikuti video ya. 2, 3. Burung yang terbang, tangan terbang, mandikan berenang, duduknya rapi, siap berdoa.
satu jari kanan, satu jari kiri, aku mengenai dua. Dua jari kanan, dua jari kiri, Tubuh jari keempat, buat kamera refleks. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, empat jari kanan, empat jari kiri, satu jari depan, lima jari kanan, lima jari kiri, buka doa. Terima kasih. Untuk semangat ini kita biar tidak terlalu kaku, lanjut. Ini yang nanti akan saya sampaikan di awal jadi tentang budaya positif yang diprakarsai awal oleh pahlawan kita yaitu Ki Hajar Dewantara. Ya, lanjut teman. Apa itu tentang budaya positif? Di sini arti dari budaya positif adalah kebiasaan baik yang dilakukan guru di sekolah untuk membentuk karakter siswa yang disiplin dan bertanggung jawab. Dimaksud di sini adalah kita betul-betul harus bisa menanamkan budaya positif itu ke anak kita dengan cara menekankan kepada karakter. Barangkali karena Bapak Ibu mengajarkan dengan cara yang lain, mungkin di sini biar nantinya akhirnya itu anak betul-betul tentang kedisiplinan itu betul-betul tertanam pada diri mereka. Terus dan bertanggung jawab. Itu seperti itu tentang disiplin positif ini. Yang dikedepankannya bahwa mereka di jauh hari nantinya ketika sudah meraih masa depan mereka bisa berbahagia dan selamat sampai mereka besar. Itu seperti itu. Ini arah dari penanaman dari sebuah karakter kepada siswa yang disiplin dan bertanggung jawab. Yang kedua, budaya positif dilakukan dengan memahami dan menerapkan disiplin positif. Terus memahami konsep motivasi manusia yang berhubungan dengan hukuman dan penghargaan. Posisi kontrol guru, membuat keyakinan sekolah atau sekolah dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Mungkin di sini ada dari Bapak Ibu guru dan bahasa yang sangat baru ya. Apa itu keyakinan kelas? Coba saya ingin tahu dari semuanya ada di sini siapa yang belum tahu tentang keyakinan kelas? Mencari mereka. Keyakinan kelas. Oh iya, hampir semuanya banyak yang belum tahu. Segitiga restitusi. Nah, ini banyak yang belum tahu ya. Makanya kita nanti di sini saya akan mempelajari tentang hal-hal berkaitan dengan yang mungkin baru Bapak Ibu guru mengerti dari tentang di sini. Tentang posisi kontrol guru mungkin ya panjenengan juga sama deh. Intinya baru tahu apa itu posisi kontrol, nanti kita akan bahas bersama sambil berjalan waktu. Apalagi tentang di sini ada mungkin sedikit tentang berhubungan dengan hukuman. Kalau hukuman biasanya urusannya dengan guru BK ya. Biasanya mau apa-apa dihukum. Apalagi mungkin menurut dia kan bahasanya seperti itu idealis zaman sekarang, tapi enggak. Ini nanti kita akan mempelajari sebelumnya untuk semua pendidik yang ada di sekolah. Itu semuanya juga bertanggung jawab untuk membuat anak model zaman now. Ini pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Kayak kalimat bahasa matematika. Maksudnya gini, kalau pembelajaran diferensiasi ini sehingga para murid belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar pada siswa. Saya yakin ini kalau Bapak Ibu guru yang sebelah kami ini tahu ya tentang profil pelajar pada siswa, tentang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong serta kebinekaan global. Saya yakin tak. Tapi terus setiap ini tadi kembali dulu Pak Bani, di situ Pak Bani saya sedikit mengulas tentang pembelajaran diferensiasi. Ini begini, yang dimaksud adalah ketika kita di kelas, kita tidak boleh membandingkan dari semua murid. Kita harus benar-benar bisa
kelas, mengatur kelas, ya, semuanya harus bisa. Dan di sini nanti harus bisa diawali tadi namanya keyakinan, ya. Keyakinan kelas itu mungkin hampir sama dengan namanya ini yang dipasang di tembok, ya, yang dibuat oleh pakar kesiswaan tentang aturan kelas, ya. Itu sama sebetulnya. Cuman biasanya kalau keyakinan ini bisa dibuat oleh masing-masing guru sendiri juga bisa. Contoh misalkan, ketika guru mau mulai pembelajaran, ya, di sini dibuat keyakinan bersama dengan murid. Nah, ketika ada pembelajaran, apa yang dilakukan itu harus berbeda. Contoh misalkan, ketika mau bertanya, berarti harus dari disepakati. Ketika dalam pembelajaran tidak boleh ada yang bicara, itu juga namanya kesepakatan atau namanya keyakinan kelas itu seperti itu. Hampir itu. Terus cobalah di sini dibuka. Ya, ini sebagai kegiatan romantik dari kami. Ya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan nanti cobalah, ya, dari yang masing-masing duduk bersama ini. Ya. Di antara yang di sini berarti yang sebelah kanan sebagai yang punya barang, ya. Yang sebelah kiri adalah yang merayu. Kalau ibarat itu untuk bagaimana cara, ini berarti yang kanan itu A, yang B itu yang B, ya. Yang kiri yang B, yang kanan. Cobalah buka, Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Terus Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Jika yang tadi yang kanan itu memiliki barang yang sangat berharga, otomatis akan bagaimana? Apakah akan pertahankan secepat mungkin? Dipertahankan, kan begitu kan? Terus yang kedua adalah tugas rekan B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghadir, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan mari Anda buat agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Kalau sih ini berlalu secara baik. Jadi bayangkan itu. Nah, kita bayangkan kembali ke murid kita. Kan ini kan berarti kan sama guru kita murid. Murid adalah sebagai si A, guru sebagai si B. Yang kita bayangkan. Ketika murid punya relevansi pengen belajar dengan teknik apa, apakah kita akan memaksa dengan keyakinan kita? Kan nggak bisa. Kita benar-benar harus mengikuti kegiatan yang mereka inginkan, yang mereka ingin mereka capai tentang tujuan yang ingin mereka raih. Ini maksud dari tentang kata pemilih. Ya, terus nih konsepsi tentang teori kontrol. Sini ada 4 antar. Yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Jadi guru itu harus ada mengontrol murid. Yang kedua ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah di sini adalah yang pertama guru harus ada mengontrol murid jelas di sekolah. Bagaimana tindakan siswa ketika kita belajar di kelas, bagaimana ketika mereka melakukan sesuatu yang baru, bagaimana kita mengembangkan bakat mereka, inovasinya bagaimana, kreativitasnya bagaimana, itu benar harus kita bisa mengontrol. Oke, dari mana sekian itu tingkatannya sampai. Terus yang kedua ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ketika kita mengajarkan yang tadi ya sebagai contoh tadi, kita benar-benar harus ke arah yang positif tadi ini mengontrol di sini ya. Di sini adalah arahnya positif dan bermanfaat. Berarti kita tadi di awal tadi kan bertanggung jawab ya tentang kedisiplinan itu di situ untuk arah ini. Terus yang berikutnya ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah ini ketika kita mungkin suatu tidak terjadi di dalam kritik membuat rasa bersalah.
ketika kita menghindari anak ataupun apapun, itu kita harus mengarahkannya. Itu bukan keinginan kita yang harus mereka ikuti. Kita harus benar-benar membuat bahwa anak itu bisa bersatu. Aku kisah sama, misalnya kayak contohnya misalnya ada anak terlambat misalnya atau mungkin sesuatu yang lain kita buat ekstra pramuka itu bisa dilakukan seperti itu. Misalkan ada anak yang nggak ikut ekstra pramuka, ditanyai ketika besoknya depan, misalnya namanya Peri dipanggil oleh Pak Guru dekat di sini, ya. Kamu tahu nggak dipanggil oleh Pak Guru? Otomatis Peri jawab ke saya, ya kamu kan Bapak. Ya, karena kamu kemarin tidak ikut kegiatan ekstra pramuka. Nah, saja kan seperti itu otomatis. Teman saya tanyakan, kenapa kamu tidak ikut ekstra pramuka? Jawabannya kan, pertanyaan kan seperti itu. Otomatis, pengen menjawab ke saya kan, saya kemarin diajak ikut salah rekreasi sama ayah saya ke Dieng atau kemana. Oh, jawabannya apa? Yang bagus. Jawaban saya adalah, oh Pak Guru juga senang sekali kalau diajak ke sini. Tapi apakah itu benar atau tidak? Ya. Nah, nanti yang jawab itu Ferry. Berarti Ferry akan menjawab, saya salah sebetulnya, saya ikut kecap dulu. Itu senang teori bersama seperti itu. Dia yang akan menunjukkan salahnya dia sendiri. Itu cara salah satu. Nanti juga ada sedikit bahkan nanti bertambah jadi kayak gitu ya. Nah itu sebagai contoh. Terus yang berikutnya itu sih bahwa orang dewasa berhak memaksa, ya itu memaksa tapi dengan arahnya tadi ya harus benar-benar ingin memajukan masa depan mereka, tapi bukan untuk menjerumuskan mereka. Nah, di sini untuk berikutnya adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol yang tadi di awal tadi sebagai contoh sudah ada di sini. Ini nanti adalah tentang stimulus respon dan teori kontrol antara sebaliknya. Yang pertama tentang stimulus respon di baris pertama tentang realitas atau kebutuhan kita itu sama. Tapi kalau sebelah kanan teori kontrol adalah kebutuhan kita itu adalah berbeda. Itu beda. Kalau pakai telepon tidak sama. Misalnya tadi tentang murid tadi kamu harus ikut dengan saya itu nggak boleh. Harusnya kita kan benar-benar mengerti. Makanya itu namanya adalah teori kontrol yang berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama pasti seperti itu. Tapi kalau teori kontrol beda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Saya dengan pasti gambarnya berbeda. Tidak mungkin akan sama. Begitu juga dengan murid kita seperti itu. Kita lanjut. Terus bawahnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau zaman sekarang nggak bisa. Tapi kalau zaman kita dulu, ya teori apapun yang masuk ya. Tapi kalau sekarang nggak jadi. Karena ada keberbedaan beragam dengan sekarang. Terus dari kontrol adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang diri. Terus garis berikutnya perilaku buruk tidak sebagai suatu kesalahan. Tapi kalau kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Terus berikutnya orang lain bisa mengontrol saya. Kalau dalam kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Dia mau salah yang salah darah dan tahu sendiri juga. Terus berikutnya saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu yang bagus. Terus kemudian berikutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Terus yang berikutnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan. Nanti bisa berkolaborasi atau yang terakhir model berpikir menang atau kalah. Jadi pokoknya kalau kalah bersetuju dengan gagasan. Tapi kalau yang bagus adalah model berpikir menang dengan tadi saya contohkan dari Superi ya, saya mengarahkan begitu. Superi membantu saya malah
dia yang melaksanakan ini. Nah, saya juga betul. Oke, ini disiplin positif ya. Yang ada disiplin berasal dari kata disiplinya yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diberikan. Jadi dari tentang keyakinan ya. Terus disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau ribet, ancaman atau hukuman. Itu yang bagus. Jadi segala sesuatu hal kita menjadi murid itu tidak perlu ribet, tidak perlu hukuman. Itu yang lebih bagus. Ya. Sebagai pendidik tujuannya kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga perilaku mereka mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal sehingga dapat menumbuhkan motivasi intrinsik atau internal dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu seperti itu. Berikutnya nanti ini baru. Ya, untuk saya dulu terima kasih ini. Berkali nanti silakan untuk terima kasih sekali tadi materi yang disampaikan oleh Bapak Untung sebagai pembicara pertama kita pada siang hari ini. Terima kasih Pak Untung. Oke, mari saya lanjutkan. Kemudian materi berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan, yaitu nilai yang disepakati bersama terlepas dari perbedaan suku, bangsa, agama, dan latar belakangnya. Jadi ketika Bapak Ibu guru mengajar itu dalam setiap aktivitas, setiap kegiatan, setiap titik pembelajaran pun harus disisipkan nilai-nilai kebajikan atau nilai kebaikan. Nah, nilai kebaikan itu apa saja sih sebenarnya? Ada 3 sumber nilai kebaikan atau nilai kebajikan. Yang pertama dari nilai profil pelajar Pancasila yang sudah tidak asing lagi bagi kita telah melaksanakan P5 pada tahun ini. Nilai kebajikannya ya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalarkisis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kemudian ada Rawi Ibo Primary Years Program, yaitu mengenai sikap kebaikan yang bisa dimiliki oleh murid dengan motivasi dari panjenengan semua, dari Bapak Ibu semua, yaitu nilai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ada lagi nilai keterampilan hidup atau life skill. Ini yang biasanya itu sangat penting kita tumbuhkan kepada anak-anak kita, karena mereka bagaimanapun nanti akan tumbuh secara mandiri di dalam kehidupannya sendiri, di lingkungannya sendiri, yaitu nilai dapat dipercaya, nilai lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari dirinya sendiri. Jadi nilai kebajikan yang kita bisa terapkan pada anak-anak. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Pastinya kita sebagai manusia memiliki kebutuhan dasar. Dasar berarti primer yang masing-masing dari kita pasti memiliki, juga murid, juga guru. Yang diartikan di sini merupakan segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi seharian kita ketika kita melakukan sesuatu pasti kita ingin kebutuhan dasar kita terpenuhi. Apa sih kebutuhan dasar itu? Yang pertama, yang paling utama adalah bertahan hidup, survival ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita melakukan sesuatu pasti untuk bertahan hidup. Kemudian penguasaan, kasih sayang, kesenangan dan kebebasan. Oke, slide berikutnya untuk penjabaran tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup. Jadi seperti orang dulu bilang itu kalau bertahan hidup berarti kita butuh sandang, pangan, dan papan. Kalau di sini kita artikan dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan keamanan. Seperti dulu orang Jawa dulu bilangnya sandang, pangan, papan. Seperti itu kebutuhan primer ya Bapak Ibu. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, love and affection gitu. Jadi kalau kita merasa
mempedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dari kelompok, berarti kita kebutuhannya sudah terpenuhi. Tapi kalau kita merasa nggak terima, berarti kebutuhan kita kurang terpenuhi. Kemudian kebutuhan yang berikutnya yaitu penguasaan. Penguasaan itu seperti kebutuhan harga diri, keinginan untuk dianggap, pemimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Penguasaan ini kadang-kadang kita nggak sadar juga ada dari diri kita masing-masing, karena katanya kan memang kita seorang pemenang semua ya, semua adalah pemimpin untuk kerja sendiri. Jadi menguasai diri juga harus penting. Kemudian kebutuhan yang keempat yaitu kebebasan atau freedom, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya. Kemudian kesenangan atau happiness, yaitu seperti kebutuhan untuk bermain, kebutuhan untuk humor, tertawa, dan aktivitas. Adakah yang nggak setuju kalau yang kebutuhan ini semua? Ada yang setuju? Nggak ada ya? Berarti kita memang memiliki 5 kebutuhan ini, dasar manusia ini yang kita miliki dalam diri kita masing-masing. Oke, kemudian setelah itu kita memiliki kebutuhan dasar, kita punya motivasi untuk melakukan sesuatu. Motivasi itu ada 2, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Yang namanya ekstrinsik berarti motivasinya itu kita melakukan sesuatu untuk motivasi dari luar, seperti untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Yang berikutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Ini seperti kalau anak-anak kita itu mengerjakan tugas, misalnya tugas Bapak Ibu itu memberikan tugas kepada anak-anak, kemudian anak mengerjakan. Coba kita kalau bisa kita teliti, mereka itu mengerjakan tugas itu mau karena menghindari hukuman atau memperoleh penghargaan atau ingin menjadi diri mereka sendiri. Yang paling baik adalah motivasi dari dalam diri, yaitu motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi Bapak Ibu mungkin sudah bisa menilai ya, dari sekian banyak siswa itu mana anak-anak atau siswa yang mengerjakan tugas atau melakukan sesuatu itu karena motivasi yang mana, sudah insya Allah sudah tahu ini, karena Bapak Ibu sudah berpengalaman. Ya, ini sekarang contoh kasus dulu ya. Contoh kasus nanti saya akan meminta beberapa pendapat dari Bapak Ibu. Tolong dibagikan ke belakang. Cek. Mohon maaf Bu April. Instruksi ya. Ini kepada Bapak Ibu Guru, berhubung ini sudah azan, ini mau dilanjut ini dulu atau break? Lanjut aja. Alhamdulillah. Ini mau Bapak. Ya, sambil nyanyi sambil berdoa dan saya kuning ya. Jadi sedangkan di Bapak Ibu sudah ada di slide, yaitu ada sebuah kasus ketika berakhirnya pembelajaran praktik, guru A menginstruksikan siswa untuk membersihkan kelas secara bersama. Jadi Bapak Ibu seolah-olah habis praktek, kemudian kelasnya kotor. Nah, kelasnya kotor, Bapak Ibu menginstruksikan atau meminta anak-anak untuk bersih-bersih dulu. Tetapi panjenengan itu menjumpai beberapa siswa tidak melakukan kegiatan tersebut dan malah nongkrong di kantin. Ya, if you are the teacher, jika Anda adalah sebagai guru A, kira-kira apa tindakan Anda? Coba kita pendapatnya. Ini ditulis atau Ditulis. Ya. Dikasih nama ya Pak? di kumpulkan nggak? Kumpulkan nilai. Saya laporkan. Dikasih nama nggak? Jadi Anda sebagai guru habis praktek, kemudian kelasnya kotor, lalu meminta anak-anak bersih-bersih. Nah kok malah ada yang nongkrong, nggak ikut bersih-bersih? Iya, dikasih tugas sama Bapak. Itu nggak akan mengurangi nilai. Cuma sudah pendapat saja. Sudah dulu satu paragraf ya Bapak Ibu, satu kalimat saja. Saya sudah Pak. Ya. Yang belum buat PR.
Ah, coba itu orang Jawa. Bikin selfie dulu. Kok sekolah nggak bawa pulpen ya? Orang Jawa suruh beli. Cuma orang berpikir kayak kalau buat Mungkin akan beragam jawabannya. Kok kamu juga langsung jawab? Ini ada operasinya bukan Pak Ganu? Ya. Pakai sini Pak Sio. Ini sampai jam 5 maksimal ya. Iya, maksimal sampai ini. Kalau begitu dulu keluar di rumah ya ini saya pelan-pelan begitu. Iya. Kopi shop. Biar ada makan sorenya maksudnya. Kalau kopi terakhir jam berapa ya Pak? Oke, nanti saya sambil menunggu yang lain, saya akan mencoba ya membacakan ragam jawaban ini bukan betul atau salah ya. Saya hanya ingin meminta pendapat ini Pak Hafid ya. Dipanggil dan disuruh ikut membersihkan dan dikasih pengertian yaitu kebersihan sebagai dari iman. Mandi, menghampiri anak tersebut dan mengarahkan kembali ke kelas. Ikut bersih-bersih. Memanggil anak tersebut dan menanyakan kenapa tidak ikut membersihkan kelas, kemudian menyarankan untuk ikut bersih-bersih dan ini. Memberikan contoh ini siapa? Ini nggak ada namanya. Memberikan contoh berarti bersih-bersih dulu bapak ibunya ya. Untung berarti gue. Kemudian juga mengajak berdialog dengan yang bersangkutan. Dengan terus berdialog. Pak Yanto. Berdialog. Yang dipanggil Pak Yanto. Memberi contoh kemudian mengajak berdialog terus berdialog. Dari Pak Heri memanggil siswa tersebut untuk ditanya kenapa harus sakit. Langsung panggil. Kita ambil solusi. Dari solusi bagaimana Pak? Menanyakan kenapa. Ikut nongkrong bareng. Solusi terbaik ini ya. Kemarin dulu, sahabat itu kita akan bersih-bersih obat terus. Guru saya itu siapa dulu ya? Menegur dan menghimbau, jadi bersih dulu kalau dihimbau. Saya akan menghimbau tersebut untuk kembali ke kelas dan ikut membersihkan kelas. Mendata siapa saja yang nongkrong, mendefinisikan dengan cara menanyakan alasan, melaksanakan kebersihan. Ini tidak sekali ini bersihkan. Ada lagi? Tadi jawabannya? Menutup kantin. Buntin di buntin. Oke, Ibu Anis menanyakan identifikasi masalah. Terus nah, bukan Masa dia sih nulis doang banget. Bu, Mas Ade belum selesai. Butuh kertas satu lembar lagi, Bu. panjang-panjang Pak. Kertasnya kurang. Mas Untung, Ade minta satu kertas lagi. Oke, ini ada yang lebih dari jawabannya. Jadi meminta tolong yang ada di kelas itu ngomong murid ya, memanggilkan siswa yang di kantin untuk
Yang saya ngobrol itu ngobrol lagi, sambil ngobrol. Supaya sistem memahami suratnya tidak ikut membacakan syukur, mereka bisa share dan ikut membacakan. Dia pakai apa? Pakai itu. Jadi tulisan semua itu atas jendela. Siswanya tidak terlebih dahulu kenapa melakukan hal tersebut, kemudian tanya perbuatannya baik atau tidak, apa yang dilakukan setelah itu, bertanya kepada teman yang lain bagaimana terus untuk temannya yang salah tersebut, tanyanya ke siapa Bu Susi? Kamu nanya. Oh, bagaimana ya? Siapa yang itu? Menurut siswa dan mengalahkan siswa jika masih tidak diberi siswa dipanggil untuk diberi sedikit hinaan arti tanggung jawab. Kemudian Bu Ferry mendatangi guru tersebut dan menanyakan kenapa. Jika sudah memberi alasan, kemudian jelaskan kalau seharusnya ikut membantu membersihkan kelas terlebih dahulu. Kemudian ini siapa lagi memanggil siswa tersebut untuk diajak ngobrol seperti yang Pak Untung tadi sampaikan. Memanggil siswa tersebut dan diajak kerja bakti. Menghampiri siswa yang dikasih kemudian duduk bersama. Oke. Menyampaikan dulu, membersihkan kelas dulu. Daripada dulu tindakan saya menyelesaikan yang sudah bekerja dan gantian dengan yang singkat. Oh, berarti yang dikasih nasi belakangan bersih-bersihnya ya maksudnya. Sudah semua kan? Jadi dari aneka ragam jawaban tadi, nah silakan panjenengan itu bisa mengidentifikasi apakah berupa hukuman, berupa konsekuensi atau berupa restitusi tadi yang dengan berikan. Tadi ada yang ngajak ngobrol, menanyakan dulu, menghampiri, menegur dan sebagainya. Oke, silakan kita akan identifikasi itu maksudnya kemana. Kalau hukuman itu bentuknya tidak terencana atau tiba-tiba. Kadang-kadang nggak nyambung. Misalnya tadi nggak bersih-bersih, terus dikasih hukuman tulis 100 kali saya akan bersih-bersih kayak gitu. Nggak nyambung, itu masuk ke hukuman. Murid nggak tahu apa yang terjadi, bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis gitu ya. Jadi tapi tadi yang bilang ada yang kayak gitu ya, ada yang hukuman yang kayak gitu ya. Konsekuensi ya kayak rencana disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu mengontrol murid. Nah ini dari konsekuensi itu agak nyambung sama kesalahan, tapi dia tetap membuat murid itu tidak nyaman gitu. Jadi misalnya anak sudah mengerjakan tugas dan sudah mengerjakan tugas di luar sekolah kayak gitu di kantor seperti itu namanya konsekuensi. Kemudian restitusi itu adalah yang paling bagus. Tadi ada juga kok yang udah mulai menuliskan restitusi seperti langkah pertama menanyakan. Tadi kalau dari luar sudah kalau langkah-langkahnya ya restitusi ya menanyakan dulu kenapa, ini juga udah termasuk dari poin-poin restitusi sudah bagus. Jadi kalau anak salah itu kita dulu, kamu kenapa? What happened to you? Oke, ini berarti udah langsung ke Pak Baru ya? Ya, Pak Baru berarti. Terima kasih dari saya. Pak Baru ini lagi ikut Zoom juga, jadi Zoom sambil diseminasi. Itulah. Jadi dari saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menjawab, yang sudah berpartisipasi, sudah memperhatikan. Kayak itu saya sekian dulu. Saya sambung ke Pak Baru. Mohon Pak Baru. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Terima kasih Bapak yang sudah menanyakan dan Pak Undur. Saya ini sesi terakhir, jadi saya mengharapkan Bapak Ibu menekan langsung langsung pulang. Masih ada Bu. Ini
Oke. Saya melanjutkan terkait materi diseminasi ini terkait budaya positif untuk konsep inti terkait posisi kontrol guru. Jadi di sini ada 5 posisi kontrol guru dan ini juga harus kita terapkan pada diri kita sendiri. Dan nanti kita akan merasakan kita itu sudah yang mana, atau mungkin kita hanya nomor 1, nomor 2, nomor 4, 3, nomor 4, nomor 5, atau sudah semuanya pernah melakukan. Jadi buat renungan ini sebagai guru itu kita harus seperti apa? Nah, ini nanti saya coba sharing pengalaman dan pengalaman saya ke teman-teman semuanya. Yang pertama ada penghubung. Penghubung ini biasanya nadanya itu tinggi. Kamu ya. Gini lagi ya. Ayo putar lapangan banget. Nah itu biasanya nadanya orang penghubung seperti ini. Kalau pembuat rasa bersalah itu biasanya itu nih seperti manis di bibir. Jadi dia tenang lembut, tapi tujuannya adalah untuk mengedongkan mental murid. Intinya itu untuk mengedongkan, ya. Iya kok, saya jadinya kayak contoh juga. Mungkin kalau untuk sesaat itu ya bolehlah, tapi untuk keberlanjutan ke depan itu akan rusak mental siswa itu sendiri. Kemudian teman, nah ini yang lebih bahaya itu teman. Teman itu kadang-kadang begini, setelah boleh sama Pak Guru aman, masalah mus aman, guru lain nggak akan tahu. Tapi tiba-tiba guru itu keluar dari sekolah ini atau guru itu, mohon maaf, wassalamualaikum gitu. Maka siswa itu akan nah, habis itu siswa itu akan kembali lagi ke targetnya yang kemarin karena sudah hilang yaitu apa? Temannya. Nah kemudian yang pemantau. Nah ini dia yang cari aman sendiri. Orang yang suka cari aman itu mantau-mantau. Dia nggak mau langsung berhubungan dengan siswa. Dia nggak mau dibenci siswa. Dia hanya kamu, dia tuh aturannya gini loh. Ya Pak, terus konsekuensinya apa? Oh iya Pak, saya harus nyapu toilet, membersihkan toilet misal. Seperti itu dia mau. Sesi terakhir dia banyak hubungannya. Jadi pemantau ini yang orang yang sebenarnya cari aman. Jadi nggak mau langsung berinteraksi langsung dengan siswa, nggak mau menangani, langsung menunjukkan ke aturannya ini, konsekuensinya ini. Kamu memecahkan gelas di dapur, konsekuensinya apa? Beli, ya, hanya siswa beli. Walaupun itu sebagai bukti pertanggungjawaban, tapi di sisi lain siswa akan merasa terpaksa. Atau kita sebagai guru pun begitu, bisa kita memecahkan satu kata jadi otomatis kita akan menggantinya. Tapi tetap ada keterpaksaan. Waduh, itu saya itu nggak boleh kata satu sudah dua misalkan akhirnya boleh utang dan sebagainya. Walaupun itu sebagai bukti tanggung jawab, tapi kalau itu diteruskan, itu akan membuat rasa mental itu siswa itu nggak bagus ke depan. Karena ada rasa keterpaksaan. Karena harapannya adalah bahwa pendidikan itu ya senang, ya selamat, ya bahagia. Akhirnya itu seperti itu. Dan dia bisa mandiri. Kemudian yang manajer, ini yang paling oke lah posisinya. Dia nggak memaksa,
ya, dia nggak merusak mental siswa, tapi dia berdialog bersama, berdiskusi bersama. Ayo, ini masalahnya ini, solusinya apa? Jadi kita sebagai monitor, kita sebagai motivator yang mendorong agar anak-anak itu menemukan solusi. Nanti ada penjelasannya di mana. Nah itu foto-foto yang salah satu dari contoh yang menggambarkan posisi kontrol guru ya. Coba kalau nomor 1 itu yang Pak Adrian itu kira-kira apa? Hah? Pemantau. Ya benar sekali, itu pemantau. Nah konsekuensinya pemantau adalah dia harus bertanggung jawab. Ketika kalian memberi konsekuensi kepada murid, ya kamu harus nungguin, ya kalian harus nungguin. Orang terus kamu telat, kalau telat nulis 1000 kata, aku tidak akan telat, aku tidak telat. Tapi terus guru itu yang memerintahkan terus pergi, terus menulis direct, nah itu juga nggak bagus itu. Konsekuensinya dia harus nungguin siswa itu ketika dia menjalankan konsekuensinya. Kayak Pak Adrian kan guru anak, nulis hukuman seperti itu, tulis konsekuensinya, bukan hukuman. Terus yang kedua, nah itu guru olahraga kita. Kira-kira apa itu yang digambarkan? Menyatakan cinta. Cintanya ditolak. Ya dengan menuju-nuju terus siswanya akhirnya jawab dan sebagainya. Emang ada disuruh sudah saya cinta. Itu sudah saya cintai. Saya cintai. Media untuk kita memahami nggak apa-apa. Kadang-kadang kita skenario, kadang-kadang kita acting dan sebagainya untuk menunjukkan atau memvisualkan kata-kata yang tertulis di sini. Terus yang bawahnya itu Bu BK itu kira-kira apa itu? Melatih kekuatan siswa. Ya itu betul. Itu yang mungkin pemerintah pun sudah mengimbau bahwa kegiatan menghukum siswa secara fisik itu sudah dilarang. Bahkan sekarang hukuman verbal itu pun dilarang. Karena hukuman verbal itu nantinya arahnya ke bullying dan kita sudah gaung-gaungkan untuk stop bullying dan sebagainya. Kemudian yang di bawahnya Pak Awet itu ada Bu Mawalia, kira-kira itu apa? Ya, teman. Ya benar sekali. Ya kadang-kadang kita juga harus bisa menjadi teman, kita kadang-kadang juga harus sebagai pemantau. Tapi kita harus tahu porsinya kapan kita menjadi. Karena yang utama adalah kita sebagai yang bawa sendiri. Tujuannya adalah sebagai manajer. Kenapa harus sebagai manajer? Karena di situ kita menyelesaikan masalah dengan apa ya? Tanpa masalah. Ya. Iya. Kalau tadi yang disampaikan Pak Umur itu yang posisi foto itu menang-menang, penyelesaian secara menang-menang, bukan menang kalah. Harus menang. Itu yang diharapkan untuk Hidup Pak Kunto. kita seperti itu. Mungkin next Pak. Nah, kita mari refleksi diri. Mungkin saya juga pernah melakukan. Ini contoh penerapan posisi kontrol guru. Murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara berdiri. Mari kita masing-masing introspeksi apa yang kita lakukan, apa yang pernah kita lakukan. Kalau hukum, hormat bendera 1 jam, visualnya menghormat. Saya sendiri pernah melakukan itu, tapi nggak sampai 1 jam. Itu pernah saya lakukan sampai 20 menit ketika saya itu menjadi SPP 2 kali sekolah lama. Iya ternyata itu hari ini saya ketahui dan itu fatal bagi siswa. Kemudian membuat rasa bersalah, langsung ngomong ke muridnya di depan itu. Berapa kali Bapak memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Tapi di depan umum, apa yang terjadi? Mangan-mangan.
langsung siswanya siji dom, siji kan gegem apa namanya ketemu kayak seperti itu pasti itu. Ya karena saya juga pernah jadi siswa. Dan ibu bapak ibu di sini juga pernah jadi siswa. Tapi mungkin belum punya pengalaman menjadi siswa yang seperti dicontohkan. Mungkin. Kemudian yang teman, nah ini biasanya mencari tempat yang lebih strategis. Ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti ini. Ya kalau guru itu ada di sini terus, kalau enggak, wah guru kain juga dimiliki, wah kain guru kain, alhamdulillah ini guru kain. Nah itu akan terjadi pada pemikiran anak ketika ada kita sebagai guru menerapkan posisi kontrol sebagai dicari untuk sebagai tameng atau pelindung. Tapi kalau guru itu sudah di sini dan sebagainya, siswa itu akan kembali ke dalam. Kemudian pemantau. Mungkin ada yang di sini sering melakukan. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah ini kamu beri atribut koperasi dan jangan diulangi lagi. Kalau saya ditanya, kamu telah berapa menit? 15 menit. Kemarin apa janjinya? Muter pak 15 kali gedung, sisanya muter. Kamu sakit hati enggak? Enggak pak. Mungkin itu di mulut karena pemantau itu manis sedikit. Mungkin siswanya jangan kok sampai lama sampai kapan jadi telat ya muter di kelas ini. Mungkin jamnya Mister X nomor apa masalah. Kemudian yang manajer. Nah di sini mungkin Bapak Ibu lebih memperhatikan kalimatnya dan mungkin nanti bisa dipakai. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Dia disangkakan dengan ramah dan lembut. Kira-kira bagaimana memperbaiki masalah ini? Nah ini dari seorang guru itu ketika dia sebagai manajer menawarkan guru pada siswa muridnya. Dia punya ide nggak? Dia punya gagasan nggak untuk menyelesaikan permasalahan ini? Nah ini yang nantinya tadi disebutkan sama Bu Abel yang memunculkan motivasi intrinsik. Ketika motivasi intrinsik itu keluar, muncul. Maka insya Allah ke depannya siswa itu akan selalu berbuat baik. Akan tidak lagi mengulangi kesalahan seperti itu. Tapi kalau sebatas dan menyuarakan hukum, itu tak aktif lah. Karena masih ada murid yang seperti itu. Jadi ketemu guru itu kan diapain? Saya bicara Pak, saya disuruh ini, disuruh itu. Jadi kamu kelas enggak? Lo kalau dari kelas Pak, karena maksa saya. Karena kita menulis siswa yang seperti itu yang ibaratnya kalau mobil bodol tidak ada ada jebul. Dideteksi businya yang rusak, jebul itu busi. Nah, tapi ya untuk kedepannya, bagaimana membuat sekolah di sekolah itu ya nggak harus, nggak seperti kita goreng tempe, dibolak-balik itu semata. Butuh proses lama dengan api kecil, mungkin minyaknya apa? Jadi kurang lama, karena minyaknya orang mau. Tapi ketika itu mau panas, gorengannya akan gurih rasanya, karena minyaknya banyak. Nah minyak ini pada kita sebagai guru. Dia dari suasana itu semakin baik, semakin baik. Sehingga hasilnya murid kita akan seperti tempe gurih.
untuk pengacung. Ya, yang menjawab pertama atau tercepat. Saya kecewa sekali sama kamu. Makanya saya kasih waktu dulu untuk menganalisa pertanyaan ini. Ya, betul sekali. Ya, jangan betul-betul. Ya paham. Soalnya punya masing-masing berjawab. Nah, moga Bu. Oke, di situ kan ada tulisan posisi kamu apakah aku? Saya kecewa sekali sama kamu. Nah, di situ berarti menandakan guru itu membuat anak merasa bersalah. Karena di situ saya kecewa sekali sama kamu. Saya kecewa sekali sama kamu. Saya kecewa sekali sama kamu. Ya terima kasih untuk Bu. Jangan dia seorang yang lebih dari cepat. Karena sudah melewati masa-masa ini. Mungkin 2 persen bisa dikasih. Bebas yang mana juga. Yang kosong aja lah. Ini padahal saya belum memulaikan tapi namanya wanita itu benar salah tetap benar. Ini nanti nggak bahaya tak? Cepek ya, ketemu cepek ya. Jangan masih konsentrasi. Iya dong. Cepek. Yang tidak berarti tahan. Dari bangun tidur, aku terus makan. Ini nanti yang menjawab harap bisa menjelaskan alasannya juga. Ya, yang menjawab harap bisa menjelaskan alasannya juga. Ya, nanti saya kasih waktu 3 detik langsung aja. Next. 1, 2, 3. Siap. Tidak pernah melakukannya. Oh, Siapa dulu? Angkat. Oh, Pak Dinda dulu. Mau Pak Dinda. Harus bisa menjelaskan alasannya. Kenapa Pak Dinda mengatakan bahwa kalimat di depan ini dikatakan pemaksa? Ayo Pak Dinda coba. aduh. Gimana ya? Saya cuma bisa menjawab. Memantau ya. Oke, terima kasih Pak Dinda. Alhamdulillah jawabannya belum tepat. Ada lagi? Gimana? Ya, Ini video apa? ya di depan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk pertanyaannya yang sangat imut sekali. Perkenalkan, nama saya Hamid Isyamudin. Kamu tidak pernah benar. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Iya enggak? Berarti kategori merasa apa sih ini? Belum ini saya lupa. Berarti intinya siswa itu kita membuat rasa bersalah. Ya, pembuatan rasa bersalah. Iya, gitu Pak. Menurut saya sih. Iya, terima kasih Pak Awin tidak berjawab. Kami kita jawabannya Belum benar. Jawabannya belum benar. jawabannya tentang lain. Pak Awin.
Ya jadi itu ya. Kalimat di depan itu kamu tidak pernah melakukan itu menuju ke anak. Bahwa anak selama itu tidak pernah dia melakukan sesuatu yang benar. Jadi dia merasa bersalah, dia jauh dan sebagainya. Ya masih ada 3 nih kumpulannya. Ya, coba next one. Boleh Bapak Ibu Guru. Silakan siapa dulu? Oh Bu Bia atau Pak Badun? Pak Dadun. Pak Dadun. Pak Dadun dulu ya, Pak Dadun ya Bu. Karena Pak Dadun dia ngangkat sambil berdiri. Nah, itu semangat. Kamu tahu tadi piknya mana ya? Oh iya, monggo Pak Dadun. Untuk apa rencana menyelesaikan permasalahan ini, verifikasinya seperti rekasinya sepertinya itu masuk ke dalam kategori yang manajer. Karena dia membenarkan untuk menggali permasalahan sendiri. Oke, terima kasih Pak Dadun. Iya, Hadiahnya udah habis. Ini ya, satu lagi. Satu lagi. Coba ya, ini sama. Ya, betul. Oke, terima kasih, betul sekali. Kalimat itu ini berkepatan dulu. Terus selanjutnya terakhir. Saya lagi Pak. Kamu tidak akan Ya, bukan. Silakan bukan. Manajer bilang. Jawabannya kalau dari kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika kamu tidak pernah mengerjakan tugas. Karena kayak menghukum. Terima kasih, belum tepat. Iya, itu pemantau karena di sana ada konsumensi. Kalau dari misalkan dinas maka dapat itu konsumensi. Bu Ferry ini kadonya dari saya aja. Tapi itu bohong. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu Guru. Jadi apa yang kita lakukan hari ini tadi, setelah menjawab dapat hadiah, menjawab soal-soalnya, itu boleh kok dilakukan oleh Bapak Ibu di kelas. Tapi dengan catatan, nggak boleh sering-sering. Kalau itu hanya untuk memacu motivasi anak untuk dapat lebih semangat lagi, tidak apa-apa. Karena 5 posisi kontrol itu tadi, kita bisa sebagai teman, kita sebagai pemantau, kita juga sebagai manajer. Karena itu tadi boleh bergantian sesuai porsinya. Dan imbalan atau penghargaan itu juga boleh diberikan, tapi dengan jangka waktu tertentu untuk kasus-kasus tertentu. Tidak untuk dibiasakan di dalam kelas maupun di keluarga bersama. Misal, kalau kamu nggak bersihin, kamu nggak ajak ayah loh. Kalau kamu bisa menghabiskan makanan, nanti tak kasih ke sini. Kalau itu dilanjutkan terus di rumah, ya nanti anak kita kalau mau ngelakuin apapun, dia tidak sebagainya. Nah, baik nantinya itu bisa diterapkan di sekolah, di rumah maupun di kehidupan masyarakat. Next, materinya tadi.
Nah ini yang nantinya kita lakukan bersama-sama untuk bisa menciptakan budaya positif. Salah satunya adalah keyakinan kelas. Di situ ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas, kenapa bukan peraturan kelas? Ini ada yang bisa memberikan masukan. Ya silakan dua. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Nah, kan di sini ada kalimat keyakinan kelas. Artinya di situ mereka semua sudah meyakini apa yang diyakini, apa yang ada di kelas. Kalau peraturan itu lebih penekanan. Jadi kalau keyakinan kelas, oh ini keyakinan kelas saya. Jadi mereka benar-benar mendalami dan akan mematuhi keyakinan kelas karena itu kesepakatan dari kelas. Terima kasih Bu Anies. Jadi kenapa kita harus membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah? Karena proses pembuatannya akan melibatkan semua warga, semua siswa. Sedangkan peraturan adalah biasanya dibuat oleh orang-orang tertentu atau stakeholder tertentu di sebuah instansi atau organisasi, dan kesannya adalah memaksa, dan kadang-kadang penggunaan kalimat atau bentuknya pun negatif. Jangan buang sampah di sembarang tempat, walaupun itu terdengar sesuatu anjuran yang baik, tapi masih menggunakan kalimat negatif, yaitu jangan. Coba kalau dibuat kalimat kebersihan sebagian dari iman, sama, tujuannya sama, cuma bentuknya yang berbeda. Kenapa kok seperti itu? Ya karena kebersihan itu ajakan atau nilai-nilai yang terdapat pada kebajikan universal. Kalau itu sudah tumbuh dari dalam diri setiap manusia, maka dijamin manusia itu tidak akan membuang sampah sembarangan. Ya lanjut Bu. Nah ini terkait keyakinan kelas ya, Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu wali kelas, saya harapkan nanti setelah kegiatan ini masing-masing membuat yang namanya keyakinan kelas di kelasnya masing-masing, dan menghimbau kepada semua warga yang di kelas itu untuk benar-benar meyakini apa yang sudah diinginkan. Seperti itu. Alhamdulillah saya juga sudah pernah melakukan itu di kelas 12 DPR tentang pembuatan keyakinan kelas. Moga Bapak Ibu mungkin bisa ke kelas 12 DPR untuk melihat papan keyakinan kelas. Dan saya harapkan papan keyakinan kelas itu harus kokoh, kuat, sehingga tidak mudah rusak. Jadi itu semacam agak permanen di sini, biar kita ini bisa memantau terus. Nah, yang namanya keyakinan kelas itu enggak abadi. Suatu saat bisa kita rubah sesuai konten atau hal-hal yang terjadi di kelas itu. Dan keyakinan kelas antara kelas 10 dan kelas 12 pastinya beda karena situasi dan kondisinya pun berbeda. Disusunkan dan mungkin di Cirebon sana juga berbeda karena kondisinya berbeda. Nah, langkah membuat keyakinan kelas yang pertama adalah bahwa keyakinan kelas itu bentuknya abstrak itu maksudnya ada dalam pikiran. Dia belum berbentuk. Bahasa itu abstrak, imajinasi itu abstrak, belum konkret. Ya. Kemudian dimunculkanlah dalam bentuk pernyataan universal. Universal ini yang memuat nilai-nilai kebajikan. Jangan berbicara kasar kepada guru dan teman. Bisa diganti menjadi saling menghormati dan menghargai. Itu salah satu contohnya.
tidak terlambat masuk kelas. Itu bisa diganti dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena disiplin tanggung jawab itu termasuk nilai-nilai kebajikan universal. Yang tadi disebutkan sama Bu April di pelajaran Pancasila, Profil Belajar Batin dan di IBO tadi. Dan sebenarnya tidak hanya 3 itu, ada beberapa lagi yang lebih banyak tentang nilai-nilai